3. Oke, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita semua dan ini adalah pertemuan pertama kita mata pelajaran ekonomi di SMA Kristen Erina Manado. Oke, walaupun kita saat ini dalam suasana COVID-19 sehingga kita tidak bisa belajar secara tatap muka, tapi kita belajar secara daring dan kita berharap ini tidak membuat semangat kita surut, tapi kita semakin giat untuk belajar. Dan kita mulai di pelajaran ekonomi kita, ini adalah pelajaran ekonomi yang di pertemuan yang pertama. Ini akan screenshot dulu untuk materi. Oke, sudah bisa kelihatan. Dan kita akan masuk di bab pertama, yaitu pendapatan nasional. Bab 1 pendapatan nasional. Sebentar ya. Ya, ini. Dan kita akan fokus di poin A, pengertian pendapatan nasional. Jadi kita akan belajar ada dua hal, yaitu pertama definisi pendapatan nasional, baru yang kedua konsep pendapatan nasional. Jadi ada dua yang akan kita pelajari, yaitu definisi pendapatan nasional dan yang kedua adalah konsep pendapatan nasional. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah kotak konsep yang akan kita pelajari, itu pendapatan nasional, baru ya pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan nasional. Ini akan kita pelajari di bab pertama, pendapatan nasional. Dan hari ini, saat ini, untuk pertemuan saat ini kita akan pelajari tentang pengertian pendapatan nasional. Ya, pengertian pendapatan nasional. Jadi pertama definisi pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai besar. Itu ada juga yang mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Nah, pendapatan nasional juga adalah merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Nah, sekarang kita masuk di apa kata ahli. Pendapat para ahli tentang pendapatan nasional. Jadi apa definisi pendapatan nasional menurut para ahli ekonomi? Yang pertama kita akan belajar tentang Alfred Marshall. Dia adalah seorang ekonomi klasik. Dia mengatakan bahwa pendapatan nasional atau dividen nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik material dan imaterial termasuk jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan sebagai hasil dari tenaga kerja dan modal yang ditanamkan oleh pengusaha pada kekayaan alam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Marshall menggunakan istilah jumlah neto, yaitu komoditi, karena pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam setahun. Nah, berapa hasil produksi harus disimpan untuk produksi tahun berikutnya. Nah, berapa pendapat harus dikurangkan dari total depresiasi mesin produksi. Dan semua kerugian dalam perdagangan internasional jika ada harus tetap
bayar. Nah, meskipun definisi Marshall tampak bagus, tapi definisi ini mempunyai satu kelemahan. Kelemahannya apa? Jadi definisi hanya memberikan tekanan pada produksi barang dan jasa dengan mengabaikan pertukaran dan konsumsi yang penting dalam ekonomi. Nah, apabila yang diproduksi tidak saling dipertukarkan dan dikonsumsi, pendapatan nasional tidak akan bermakna secara signifikan bagi masyarakat di suatu negara. Nah, sekarang pendapat kedua, Arthur Cecil Pigou. Arthur Cecil Pigou ini adalah murid dari Alfred Marshall. Jadi adalah murid dari Alfred Marshall. Nah, dia mendefinisikan pendapatan nasional sebagai berikut. Bagian dari pendapatan objektif masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari luar uang. Definisi ini definisi Marshall karena tidak pendapatan dengan menggunakan uang. Nah, dengan istilah pendapatan objektif masyarakat, Pigou menyatakan bahwa pendapatan nasional mengecualikan jasa untuk sendiri. Ini ada suara. Ini ada suara. Demikian pula manfaat gratis dari properti publik tidak akan dihitung. Nah, itu pendapat dari Arthur Pigou. Nah, kita lihat terus ya. Namun definisi dari Pigou ini sempit ya dan menimbulkan paradoks terutama ketika seseorang bekerja sendiri atau ketika seseorang melakukan pekerjaan untuk keluarganya. Namun karena dikerjakan oleh orang lain, maka ia harus membayar orang tersebut. Nah, selain itu dalam definisi Pigou mengecualikan barang-barang dan jasa yang tidak diperjualbelikan dengan uang. Dengan demikian, komoditas yang tidak dibawa ke pasar untuk dijual tidak akan dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional. Hal ini adalah keterbatasan yang serius. Kenapa? Karena di banyak negara miskin, sebagian hasil nasional tidak dijual di pasar. Akibatnya, hitungan pendapatan nasional yang ditampilkan lebih kecil dari yang sebenarnya. Nah, kita masuk di pendapat yang ketiga adalah Irving Fisher. Menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki adalah hasil neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Nah, definisi ini lebih akurat dibandingkan dengan dua definisi lainnya. Siapa dua definisi lain tadi? Yang Marshall dan Pigou. Karena aspek yang paling penting dari pendapatan nasional adalah yang diterima oleh anggota masyarakat dan dikonsumsi. Produk barang dan jasa meskipun penting tidak berfungsi kecuali dikonsumsi. Nah, jika sebagian hasil produksi terbuang, hal itu tidak termasuk pendapatan masyarakat. Tapi meskipun definisi Fisher lebih logis daripada Marshall, sangat sulit untuk menghitung pendapatan nasional atas dasar konsumsi. Adalah jauh lebih mudah untuk mengukur barang dan jasa yang diproduksi daripada membuat daftar apa saja yang dikonsumsi. Nah, sekarang kita masih di konsep pendapatan nasional. Nanti sebentar kita akan menghitung ya pendapatan nasional. Ada latihan soal nanti. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, PDB atau GDP. Kalau PDB berarti produk domestik bruto, yang GDP gross domestic product. Nah, PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi suatu negara.
baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut pada periode tertentu biasa 1 tahun. Jadi di sini akan dihitung yang dihasilkan oleh warga negara dan orang asing yang bekerja di negara tersebut. Misalkan Indonesia ada warga negara asing WNA. Jadi itu akan dihitung sebagai produk domestik bruto. Penghasilan warga negara yang bekerja di luar negeri tidak termasuk komponen perhitungan pendapatan nasional. Jadi warga negara Indonesia yang bekerja misalkan di Amerika Serikat itu tidak akan dihitung. Nah, sementara itu penghasilan orang asing yang bekerja di negara tersebut atau di Indonesia dimasukkan dalam perhitungan pendapatan di produk domestik bruto. Jadi kalau orang asing yang bekerja di Indonesia akan dihitung. Dan kalau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak akan dihitung dalam produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product atau PNB atau GNP. GNP itu gross national product, PNB itu adalah produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri yang tinggal dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ikut diperhitungkan. Sedangkan penghasilan warga negara asing yang bekerja di Indonesia tidak diperhitungkan. Jadi kalau PNB, warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri akan dihitung. Jadi kalau warga negara asing ada di Indonesia, hasil pekerjaan tidak akan dihitung. Itu kalau PNB atau produk nasional bruto. Kalau produk domestik bruto itu berarti apa? Warga negara asing itu akan masuk dalam perhitungan. Yang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu tidak masuk dalam perhitungan. Boleh paham nih dua ini? Oke, kita lanjut ya. Oke, produk nasional neto atau net nasional produk, singkatan PNN atau NNP. Nah, produk nasional neto didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Ini DP rumus. NNP sama dengan DNP kurang dalam kurung penyusutan tambah barang pengganti modal. Nanti sebentar kita akan latihan ini cara perhitungannya. Baru D, pendapatan nasional neto atau net national income, DP singkatan itu PN, baru NNI, net national income. Baru pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Ini rumusnya ini. NNI sama dengan NNP. Ya, NNP itu net nasional produk ya. Jadi NNI kurang NNP. Ulang ya. NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Ini DP rumus. Rumus untuk net national income. Jadi NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Pendapatan perseorang atau personal income PI. Nah, pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Nah, tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer payment. Nah, ini rumusnya dari PI. Jadi PI sama dengan NNI tambah transfer payment, kurang dalam kurung laba ditahan, tambah iuran asuransi, tambah iuran jaminan sosial, tambah pajak perseroan. Itu dia punya rumus. Baru F, pendapatan disposable atau disposable income dengan singkatan DI.
Nah, pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Besar pendapatan disposable adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Misalkan pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Ya, rumusnya adalah DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Oke, ini ada latihan soal, ada soal. Oke, jadi contoh soal pendapatan nasional suatu negara. Nah, diketahui sebuah negara memiliki data ini dalam miliar rupiah ya. Produk domestik bruto 311 rupiah, ini dalam miliar ya. Jadi kita baca 311 rupiah, baru produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ada 52 rupiah. Produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri 20 rupiah. Penyusutan dan penggantian modal 30 rupiah. Pajak tidak langsung 44 rupiah. Dana sosial 6 rupiah. Laba ditahan 12 rupiah. Pajak perseroan 24 rupiah. Iuran asuransi 18 rupiah, transfer payment pemerintah 16 rupiah, dan pajak langsung 8 rupiah. Nah, berdasarkan data di atas, itulah pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi, tadi ya, produk nasional bruto, gross domestic product itu tadi kan 312 rupiah. Baru, ini penghasilan produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri mengurangi. Jadi 311 kurang 52 sama dengan 260. Baru produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri ditambahkan. Jadi 260 tambah 20 ditambahkan dapat 280. Itu dinamakan produk nasional bruto. Produk nasional bruto. Nah, setelah itu kita penyusutan dan pergantian modal, jadi kita dikurangi dengan penyusutan dan pergantian modal 30 rupiah. Dapat produk nasional neto 250 rupiah. Nah, setelah itu kita akan pajak tidak langsung, jadi akan dikurangi dengan pajak tidak langsung 44 rupiah. Dapat pendapatan nasional neto 206 rupiah. Nah, dikurangi dengan dana sosial 6 rupiah, laba ditahan 12 rupiah, pajak perseroan 24 rupiah, dan iuran asuransi 18 rupiah. Nah, totalnya itu adalah 60 rupiah. Nah, baru itu baru 206 pendapatan nasional neto kurang dengan hasil yang ini, yang penjualan ini, yaitu 60 rupiah, 146 rupiah. Baru transfer payment pemerintah yaitu 16 rupiah. Jadi baku tambah dengan 146 rupiah dapat 162 rupiah, itu namanya pendapatan perseroan personal income. Nah, terakhir kita akan mencari disposable income. Jadi pendapatan perseroan 162 dikurangi dengan pajak langsung 8 rupiah, jadi pendapatan siap dibelanja atau disposable income adalah 154 rupiah. Oke, terima kasih. Oke, dengan demikian maka kita sudah selesai untuk materi kita hari ini, dan sangat diharapkan untuk tetap semangat belajar, dan walaupun kondisi seperti sekarang kita tetap semangat belajar, jangan lupa jaga jarak, menggunakan masker, dan Tuhan memberkati kita ya semua, dan semua tetap sehat-sehat, tetap kuat, ya toh, tetap kuat, tetap belajar, supaya apa ya, kalian menjadi generasi yang hebat di masa akan datang, yang akan menjadi orang penting di masa akan datang. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semua, dan selamat pagi.